Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang lain dari yang lain karena kelas 6 sekarang belajar bersama-sama dengan kelas 5. Kelas 6 mana suaranya? Iya, Bu. Suaranya. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini kita mulai dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Guru akan menyampaikan materi pembelajaran kali ini, yaitu untuk yang kelas 6 belajar mengenai magnet dan sifat-sifatnya. Untuk yang kelas 5 nanti anak-anak belajar tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajarannya yang kelas 6 anak-anak Bu Guru harapkan setelah pembelajaran nanti bisa memahami apa saja sifat-sifat dari sebuah magnet. Kemudian untuk yang kelas 5 setelah pembelajaran nanti Bu Guru berharap anak-anak bisa membuat rantai makanan dari sebuah ekosistem yang diamati. Nah, strategi pembelajarannya nanti anak-anak lebih ke eksperimen, menemukan sendiri konsep dari kalau yang kelas 5 rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yang kelas 6 sifat-sifat dari magnet. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru ada sebuah cerita. Nah, siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung merasa lapar? Saya, Bu. Oh ya? Kemudian setelah bangun tidur merasa lapar, kemudian datang ke dapur, ke depan kulkas. Ya. Siapa yang bisa membuka kulkas dengan mudah? Saya, Bu. Ya, siapa yang sering buka-buka nutup kulkas? Saya, Bu. Nah, ketika kalian membuka atau menutup kulkas, itu apa yang kalian rasakan? Apakah ada sebuah tarikan atau ada kayak susah atau buka mudah-mudah saja? Apa yang kalian rasakan? Kadang terasa berat. Oh iya, betul. Nah, nanti kita akan menemukan sebenarnya ada apa di sana. Nah, silahkan untuk yang kelas 6 berkelompok terlebih dahulu. Yang kelas 5 pun juga membentuk kelompok. Oke, setelah anak-anak membentuk kelompok, sekarang Bu dilanjutkan ceritanya. Tadi yang lapar tadi datang ke dapur, kemudian mengambil sesuatu makanan di kulkas. Setelah tadi ke depan kulkas, aku mau makan apa ya? Menariklah dia pintu kulkas. Agak berat. Kemudian dia buka, di dalamnya dapatlah telur puyuh. Nah, ada lagi. Aku dapat roti. Nah, setelah itu Bu Rini ingin bertanya, telur puyuh itu dari mana asalnya? Dari hewan. Dari hewan. Siapa yang mengeluarkan telur puyuh ini? Burung. Burung. Oke, berarti kita bisa menuliskan nanti dari mana asal dari telur puyuh itu. Telur puyuh itu dihasilkan oleh burung yang bernama burung puyuh. Kemudian burung puyuh itu makanannya apa? Biji-bijian. Biji-bijian, betul sekali. Kemudian
biji-bijian. Biji-bijian itu dihasilkan oleh apa? Tumbuhan. Tumbuhan, betul sekali. Nah, anak-anak yang kelas 5 itu adalah sebuah proses transfer energi dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji tadi dimakan oleh burung puyuh, kemudian burung puyuh menghasilkan telur yang kita makan. Nah, itu adalah salah satu awalan atau konsep dari rantai makanan. Nah, anak-anak kelas 5 silahkan dituliskan bersama kelompoknya, didiskusikan dengan kelompoknya urutan dari asal diperolehnya telur puyuh seperti yang Bu Guru sebutkan tadi. Nah, dengan hal yang sama silahkan diskusikan bagaimana diperolehnya roti ini, ya. Nah, kemudian untuk yang anak-anak kelas 6, Bu Rini akan memberikan sedikit gambaran materi sebelum anak-anak melakukan eksperimen. Nah, tentang magnet. Nah, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan magnet. Ya, jadi pintu kulkas itu ternyata bisa kita tempeli benda-benda yang bermagnet. Nah, kemudian jenis-jenis magnet. Magnet itu ada magnet magnet cincin, magnet butang, magnet padam, magnet bar, kemudian magnet silinder. Nanti yang akan kita gunakan adalah magnet bar atau magnet batang. Nah, benda-benda magnetis dan juga benda non-magnetis itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Magnetis itu apa? Magnetis itu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan non-magnetis itu yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis dibedakan menjadi ferromagnetis dan juga paramagnetis. Kemudian, salah. Nggak apa-apa. Oh ya. Benda magnetis itu dibedakan menjadi ferromagnetis atau dikatakan disebut juga ferromagnetis. Dia bisa menarik benda yang bersifat magnet. Kemudian yang non-magnetis itu ada paramagnet dan dia magnetis. Ini nanti untuk lebih selanjutnya anak-anak bisa mempelajarinya di jenjang berikutnya, yaitu di jenjang SMP. Nah, selanjutnya kita ke sifat-sifat magnet. Ini sebagai dasar teori anak-anak melakukan praktikum hari ini. Nah, magnet itu memiliki dua kutub. Bagaimana tarikannya? Nanti anak-anak bisa mempraktekannya secara bergantian, ya. Kemudian dapat menembus benda tertentu. Benda apa saja yang bisa ditembus oleh magnet? Nanti kita bisa melihat bersama-sama sesuai dari hasil praktikum anak-anak. Kemudian dapat menarik benda tertentu. Benda-benda apa saja yang bisa tertarik oleh magnet? Nanti anak-anak juga akan mempraktikkannya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kelas 6 bisa memulai praktikum sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 melakukan kegiatan 1, kelompok 2 melakukan kegiatan 2, kelompok 3 silahkan melakukan kegiatan 3, dan kelompok 4 melakukan kegiatan 4. Untuk anak-anak kelas 5, bagaimana tadi? Apakah sudah menemukan bagaimana urutan rantai makanannya? Untuk memperoleh tadi telur puyuh, berarti urutan makanannya apa? Dari apa tadi yang pertama? Burung. Burung tadi sebelum burung itu burung pemakan apa? Biji-bijian yang diperoleh dari tumbuhan. Berarti dari tumbuhan kemudian dimakan oleh burung, kemudian telurnya dimakan oleh manusia. Kalau yang tadi bagaimana tadi? Nah, dimana roti itu diperoleh dari gandum, ya kan? Nah, gandum itu diolah menjadi roti kemudian dimakan oleh manusia. Ada transfer energi di sana dari gandum ke manusia. Oke, sekarang itu adalah awalan dari pembelajaran kita kali ini. Kita akan
bisa memproduksi makanannya sendiri melalui proses apa? Memasak makanannya sendiri melalui proses apa kalau padi? Fotosintesis. Nah, padi itu disebut sebagai produsen. Kemudian makhluk hidup yang memakan produsen atau memakan makhluk hidup yang lain itu disebut sebagai konsumen. Di sini tikus bertindak sebagai konsumen karena dia memakan padi. Bagaimana dengan ular? Ular itu memakan tikus. Jadi ular juga disebut sebagai konsumen. Cuman urutannya ular itu berada di urutan kedua. Jadi dinamakan konsumen kedua. Nah, selanjutnya kita belajar rantai makanan. Istilah-istilah tadi, produsen dan konsumen tadi membentuk sebuah rangkaian yang disebut dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan dari gambar ini, coba anak-anak perhatikan. Dari produsen, tanaman dimakan oleh siapa ini? Sapi. Kemudian sapi disebut sebagai konsumen satu karena dia yang pertama kali memakan produsen. Kemudian sapi dimakan oleh, dagingnya dimakan oleh manusia. Manusia itu konsumen dua karena dia memakan konsumen satu. Manusia berada di urutan kedua untuk konsumen. Kemudian nanti manusia ketika sudah tidak hidup itu akan dimakan oleh dekomposer. Nah, nanti dekomposer itu yang bisa memberikan bahan-bahan pupuk untuk si produsen. Nah, pada rantai makanan itu terjadi perpindahan energi. Kenapa? Tadi produsennya tanamannya punya energi, kemudian dimakan oleh sapi, sapi jadi punya energi. Daging sapi dimakan manusia, manusia juga jadi punya energi. Kemudian jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan itu cuma satu rantai, sedangkan jaring-jaring makanan itu banyak. Nah, pada jaring-jaring makanan berikut itu ada beberapa rantai makanan yang bisa kita temukan. Dari rumput dimakan oleh marmot, marmot dimakan oleh elang. Itu rantai yang pertama. Kemudian beri dan bunga dimakan oleh rusa. Rusa dimakan oleh beruang berisi. Itu rantai makanan yang kedua. Nah, kumpulan dari rantai makanan inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak berarti kita ke eksperimen pengamatan. Ya, tugasnya hari ini anak-anak silahkan mengamati untuk kelompok 1 dan 2 ekosistem sawah. Sedangkan kelompok 3 dan 4 ekosistem taman. Nah, anak-anak, ini adalah ekosistem taman sekolah kita. Silahkan anak-anak mengamati makhluk hidup apa saja yang ada di taman kita ini. Bu, ini semut. Apakah semut termasuk ekosistem taman? Oh ya, mana? Ini. Oh ya, betul. Semut itu masuk ekosistem taman. Boleh, silahkan ditulis. Silahkan dicari yang selanjutnya. Nah, anak-anak kita untuk kelompok 3 dan 4 tadi mengamati ekosistem sawah. Ekosistem sawah itu seperti ini. Silahkan diamati ada makhluk hidup apa saja. Ditulis di pengamatan, ya. Bu, kalau padi boleh enggak? Padi boleh sekali. Silahkan, padi nanti dia berperan sebagai Produsen. betul, produsen. Silahkan dicari lagi pengamatan makhluk hidup yang lain. Nah, anak-anak, ini adalah kegiatan 1. Silahkan anak-anak amati
langkah-langkah kerjanya, kemudian nanti dicoba eksperimen ya. Nah ya, betul sekali. Silahkan diamati apakah benda-benda itu bisa tertarik oleh magnet meskipun ada apa ini? Ada papannya. Papan dan bahan kayu. Ya, betul sekali. Kelompok 2, silahkan melakukan eksperimen untuk kegiatan 2. Ya, ini untuk kegiatan 2. Dimasukkan dulu, Bu. Oh, itu dimasukkan. Nah, ini dimasukkan. Silahkan. Terus pegang. Oh, iya. Nah, Yang kutub mana ini, Bu? boleh mana saja. Coba dipaskan di sini. Nah, apakah dia tertarik oleh magnet? Iya, ikut bergerak. Sekarang coba ini dinaikkan di sini. Nah, apakah dia ikut naik? Oh ya, Coba ini. Apakah dia ikut naik? ikut. Nah, berarti bagaimana dari hasil eksperimen dituliskan dulu ya. Nah, ini kegiatan 3. Temanya sifat dari kutub magnet. Ini. Bu, kenapa ini kalau yang kutubnya berbeda bisa tarik menarik, kalau yang sama tolak menolak? Nah, iya, jadi coba gimana tolaknya? Oh iya, jadi memang sifat dari kutub magnet kan ada 2, kutub utara dan selatan. Mana yang utara? Yang merah. Ya, yang merah atau north, ini yang utara, ini yang selatan. Kalau dia didekatkan di kutub yang sama, dia akan tolak menolak. Ya, tapi kalau didekatkan di kutub yang berbeda, itu akan tarik menarik. Yang ditulis. Ini kegiatan 4. Kegiatan 4 itu berkaitan dengan benda-benda apa saja yang bisa tertarik atau tidak dapat tertarik oleh magnet. Bu, kenapa benda-benda ini yang ini bisa ditarik, yang ini tidak? Nah, ini itu berasal dari besi. Besi itu termasuk benda ferromagnetik, jadi dia bisa tertarik oleh magnet. Mana saja yang bisa tertarik oleh magnet? Coba. Ini, Nah, ini. betul. Ini bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini? Tidak bisa. Kemudian? Ini juga tidak bisa. Oh ya. Nah, ini juga tidak bisa. Jadi kalau ini berbahan apa? Bahannya apa ini? Kayu. Kayu, nggak bisa. Ini? Karet. Karet. Ini? Pensil juga tidak bisa. Iya, betul. Ditulis ya di pengamatannya. Baik, semua sudah kembali ke kelas. Untuk yang kelas 5 sudah kembali ke kelas. Kelas 6 sudah selesai praktikumnya. Kemudian Bu Guru akan memberikan ulasan kembali tadi yang sudah mempresentasikan untuk kelas 6 hasil pengamatannya. Ya, di kegiatan 1 tadi bisa Bu Guru tuliskan seperti ini ya. Tadi peneliti bergeser mengikuti gerakan magnet, walaupun di sana ada papan yang memisahkannya, sehingga magnet itu bisa dikatakan bersifat gimana? Dapat menembus benda-benda tertentu, terutama tadi kayu, kemudian apa tadi? Kertas, gitu ya. Nah, hasil dari kegiatan 2, peneliti di dalam air gelas tadi ikut bergeser mengikuti gerakan magnet. Artinya tadi ada 2 benda yang dia bisa ditembus oleh magnet. Yang pertama gelas yang berasal dari kaca dan juga air. Jadi magnet itu bisa menembus kaca dan juga air. Ya. Kemudian dari kegiatan yang ketiga tadi Bu Rini merangkum di hasil pengamatannya, kutub sejenis itu tolak menolak, kutub tak sejenis itu akan tarik menarik. Berarti itu adalah salah satu sifat kutub magnet, di mana tadi magnet memiliki 2 kutub. Kutub yang sejenis tolak menolak ketika didekatkan, kemudian kutub yang tak sejenis itu tarik menarik ketika
evaluasinya. Kemudian untuk anak-anak yang kelas 5 tadi setelah kalian mempresentasikan hasil pengamatannya, dapat kita buat jaring-jaring makanan seperti berikut ini. Nah, untuk yang ekosistem sawah itu ada yang sudah anak-anak temukan, ada padi, ada yang menemukan gandum, serangga, burung pipit, dan juga ular. Kita bisa membuat jaring-jaring makanannya. Padi dari jaring-jaring makanan ini bisa kita tuliskan rantai makanan. Yang pertama, padi dimakan oleh serangga, dimakan oleh burung pipit, dimakan oleh ular. Yang kedua, padi dimakan burung pipit, dimakan ular. Yang ketiga, gandum dimakan serangga, burung pipit, kemudian ular. Ada juga gandum dimakan oleh burung pipit, dimakan oleh ular. Itu adalah di ekosistem sawah. Kemudian temuan anak-anak di ekosistem taman. Bisa Bu Guru tuliskan seperti ini. Coba dari jaring-jaring makanan ini yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 dan 4 tadi, kita lihat lagi mana rantai makanannya. Yang pertama, rumput dimakan oleh ayam langsung, bisa. Kemudian rumput dimakan oleh semut, terus dimakan oleh ayam, bisa. Bunga dimakan oleh semut, nektarnya ya. Semut dimakan oleh ayam. Bunga diambil nektarnya oleh kupu-kupu langsung. Baik, yang kelas 5 pembelajaran hari ini selesai materinya, kemudian kita evaluasi juga. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, Bu Guru akan memberikan sedikit kuis untuk anak-anak. Untuk yang anak-anak kelas 6, coba Bu Guru ingin memberikan pertanyaan. Benda-benda mana saja yang bisa tertarik oleh magnet? Benda-benda apa saja yang bisa tertarik oleh magnet? Apakah peniti? Apakah tusuk sate? Ataukah tali rambut? Yang mana? Peniti, Bu. Betul sekali, peniti. Tepuk tangan untuk semuanya. Nomor 2. Magnet bisa menembus benda apa saja? Apakah air? Apakah kaca? Apakah kayu? Atau apakah batu? Yang mana? Kayu. Kayu. Kemudian Air. air. Terus ada kaca, Bu. Kaca, betul sekali. Dari eksperimen anak-anak tadi. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 6. Oke, sekarang anak-anak kelas 5. Pada ekosistem sawah ada rantai makanan apa saja? Sebutkan satu saja. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba sebutkan. Dari padi. Terus dimakan Oleh, tikus. terus, Dimakan ular. betul. Kemudian, Dimakan pengurai. boleh. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas partisipasi aktif dari anak-anak semua. Dari Bu Guru, apabila ada kesalahan dan kekhilapan saat menyampaikan pembelajaran, mohon dimaafkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak kelas 6 nanti akan mempelajari materi cara membuat magnet. Sedangkan anak-anak kelas 5 nanti akan mempelajari interaksi antar makhluk hidup atau yang kita namakan dengan simbiosis. Baik, dari Bu Guru cukup sekian. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.